Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita berada malam hari ini, kita sudah tiba di hari yang ketujuh dalam 10 hari doa berantai untuk pemenuhan turunnya kuasa Roh Kudus. Diberkati kita semua dengan dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita sudah sampai di hari yang ketujuh. Tidak terasa Tuhan telah bimbing dan sertai perjalanan kita, semoga kita tetap bisa duduk diam, duduk tenang untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Untuk itu penyembahan kita naikkan pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan mulaikan doa di malam yang ke-7 ini. Kita akan satu dalam doa. Saudara Gustaf akan pimpin kita dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat malam hari ini Tuhan Yesus, malam yang ke-7 di mana Tuhan Yesus kami memperingati pencurahan Roh Kudus yang Kau telah curahkan di atas kehidupan murid-murid-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, biarkan Tuhan apa yang kami lakukan ini berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Dan biarkanlah Bapa tuh Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kami umat-umat-Mu yang percaya Bapa. Dan sebentar Tuhan Yesus kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Biarkan kebenaran firman-Mu itu menjadi penguat bagi kami Bapa. Menjadi Tuhan Yesus pelita dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan Yesus nama-Mu saja kami puji dan kami permuliakan. Memberkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu pakai bibir mulut hamba-Mu Bapa. Biarkan Tuhan Yesus apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu benar-benar berasal daripada-Mu Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita mau duduk tenang, kita mau sama-sama merenungkan sabda Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Untuk renungan malam ini, saya ambil tema adalah Roh Kudus yang menghibur dan memampukan. Bapak Ibu, tentunya di tengah kondisi yang sulit yang saat ini yang sedang kita alami, baik itu tentang adanya wabah pandemi maupun itu mungkin kita ada yang mengalami sedang kesulitan dalam berbagai hal yang kita alami. Tentunya kita yakin dan percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang kita sama-sama doakan dalam 10 hari ini kiranya akan membawa berkat bagi kita, membawa kekuatan bagi kita dan membawa penghiburan bagi kita semua. Mari kita siapkan Alkitab kita buka ayatnya di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Bapak Ibu, jika kita melihat sedikit tentang kitab 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tujuan utama Rasul Paulus memberitakan surat 2 Korintus ini yang disampaikan melalui Titus adalah tentang penghiburan, tentang kekuatan yang ingin dibagikan bagi jemaat di Korintus yang sedang dalam kesulitan. Waktu itu Paulus mengalami banyak pencobaan. Paulus dikatakan adalah nabi palsu dan sebagainya, banyak yang menentang. Lalu juga memang jemaat di Korintus sedang dalam kondisi sulit waktu itu. Jadi sabda yang disampaikan oleh Rasul Paulus tidak lain adalah untuk menguatkan dan menghiburkan jemaat di Korintus. Mari kita sama-sama baca ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ke 9. Demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, itu ayat pokok kita dalam renungan hari ini, di mana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa seberapa besar penderitaan yang dihadapi, seberapa besar ujian, pencobaan, kesulitan, kesesakan yang kita alami, bahwa kita tidak sendirian. Itulah janji Tuhan. Terlebih setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia tidak begitu saja meninggalkan para murid dan kita semua, melainkan ada kuasa baru yang turun untuk menggantikan, yaitu kuasa Roh Kudus yang sama-sama kita imani dan percaya dalam 10 hari doa kita ini supaya kuasanya turun bagi kita semua. Mari kita simak sedikit, saya mau bahas renungan malam hari ini dalam format 4-4-2 nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak-Bapak yang suka sepak bola pasti tahu formasi sepak bola ada yang formasinya 4-4-2. Jadi kita bahas hari ini 4-4-2. 4 yang pertama adalah 4 hal dari ayat 8 sampai ke 9 yang tadi sudah sama-sama kita baca mengenai penderitaan yang dialami atau kesulitan yang dialami. Ada 2 kesulitan yang secara psikis atau secara mental dan 2 kesulitan yang secara fisik atau lahiriah. Kita bahas yang pertama, yaitu kami ditindas namun tidak terjepit. Ditindas di sini berbicara mengenai
mental atau psikis, di mana kalau hari-hari ini kita mungkin sering dapati istilahnya mungkin bullying atau perundungan gitu ya, itu yang mungkin lebih relevan dengan kehidupan kita sehari-hari akhir-akhir ini. Di mana Roh Kudus diharapkan dapat memberi kelegaan dan jalan keluar. Karena dikatakan kami ditindas namun tidak terjepit. Dari ayat ini kita bisa belajar Bapak Ibu bahwa bukan artinya kehidupan kita orang percaya itu tanpa ujian, tanpa kesulitan atau tanpa kesesakan. Melainkan kita tetap harus melewati proses itu, tetap melalui itu semua. Namun satu hal yang kita yakin dan percaya, yang kita sama-sama imani adalah bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian dalam menghadapi kesulitan ataupun pencobaan itu. Kami ditindas namun tidak terjepit. Kemudian yang kedua, kami habis akal namun tidak putus asa. Kembali ini berbicara tentang secara mental atau psikis, bahwa kadang kita mengalami ada saatnya kita buntu atau kita mengalami dead end. Sudah nggak tahu lagi bagaimana lagi Tuhan saya harus menghadapi ini, bagaimana lagi jalan keluarnya, langkah atau solusi apa yang harus saya tempuh, saya tidak tahu. Disitulah janji Tuhan bahwa semangat kita tidak akan dibiarkan patah oleh Tuhan. Karena ada berbunyi semangat yang patah mengeringkan turang ya Bapak Ibu ya, hati yang gembira adalah obat. Di situ sekali lagi Roh Kudus akan bekerja menjadi penghibur bagi kita. Karena siapa lagi yang memampukan untuk kita menghadapi kesulitan dan kesesakan jika bukan dari kuasa Tuhan sendiri, kuasa yang turun melalui Roh Kudus yang menguatkan kita. Kemudian yang ketiga, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kembali ini mengingatkan kita bahwa akan ada masa-masa sulit, namun kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ini berbicara mungkin lebih ke fisik atau lahiriah gitu ya Bapak Ibu ya, yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan kita. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Dan yang keempat, yang terakhir, kami dihempaskan namun tidak binasa. Hingga Rasul Paulus menyampaikan final word-nya adalah kami dihempaskan, menggambarkan sesuatu yang memang sudah sangat dalam skala yang masif atau luar biasa, sehingga kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini yang penting, suatu poin yang sama-sama kita yakini dan percaya bahwa kita orang-orang percaya bukan binasa yang kita peroleh, melainkan berkat keselamatan atas penebusan, karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita semua orang percaya. Nah, kita sudah selesai membahas 4 yang pertama, kita masuk ke 4 yang kedua. Adalah 4 kondisi tentang Roh Kudus yang diberitakan oleh Rasul Yohanes. Kita mau baca sama-sama ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 yang pertama ya. Kita akan bahas 4 kondisi Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Yang pertama Yohanes 14 ayat ke-16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, hal yang pertama yang mau kita pelajari tentang kondisi Roh Kudus yang sama-sama kita imani akan turun ke atas kita dalam doa 10 hari ini adalah bahwa ini adalah sesuatu yang sangat spesial. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan dunia dan hanya diberikan Tuhan bagi kita, domba-dombanya, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Jadi dunia tidak bisa mendapatkannya karena dunia tidak percaya. Demikian sabda Tuhan, sehingga ini adalah suatu hal yang memang spesial bagi kita, sehingga kita tidak bisa istilahnya take it for granted gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa hanya sekedar menerima begitu saja, melainkan ini adalah suatu berkat yang sama-sama kita syukuri. Kondisi yang kedua di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, jadi Roh Kudus ini tidak hanya menghibur tetapi juga mengajar dan mengingatkan kita. Jadi dia sangat digambarkan sangat versatile atau multifungsi gitu ya Bapak Ibu ya. Apapun kebutuhan kita, baik itu penguatan ataupun pembimbing yang mengajar kita, semuanya bisa dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian yang ketiga di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
Di sini menjelaskan kondisi ketiga yaitu conformity atau penjelasan atau penegasan bahwa Roh Kudus ialah Allah sendiri, kuasa yang sama yang turun ke atas kita untuk menggantikan saat Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit dan naik ke surga. Dan kondisi yang keempat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu, kondisi yang keempat yang terakhir adalah bahwa Roh Kudus bersifat substitusi terhadap kuasa Tuhan sendiri. Jadi bukan komplementer atau sifatnya saling melengkapi, melainkan kuasa yang sama yang bisa menggantikan saat Tuhan naik ke surga, Tuhan mengutus Roh Kudus untuk bersama-sama membimbing kita. Ini menjelaskan kembali bahwa konsep Tritunggal Maha Kudus yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah suatu entitas atau suatu kekuatan yang sama. Jadi tidak perlu kita pertanyakan bahwa kuasa yang sama yang akan menyertai kita setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, kita sudah selesai dengan empat, lalu kita masuk ke bagian yang terakhir adalah bagian kita baca ayatnya di 2 Korintus 4 ayat ke-16 sampai 17. 2 Korintus 4 ayat 16 terlebih dahulu kita baca, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Bapak Ibu, puji Tuhan, inilah sabda dan janji Tuhan. Kalau mungkin kita merasa lemah, kita merasa tak berdaya, kita merasa ujian yang kita hadapi sudah terlalu berat, percayalah bahwa mungkin secara lahiriah kita merosot, tetapi dengan memegang kuasa yang diberikan Tuhan, dengan kita dicurahkan kuasa Roh Kudus, Dia yang memimpin, Dia yang menguatkan, Dia yang memampukan untuk kita semakin hari ke hari dikuatkan. Kemudian bagian kedua di 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ditegaskan kembali Bapak Ibu bahwa sebesar apapun ujian dalam kehidupan yang mungkin kita hadapi, tetapi karya kemuliaan kekal yang kelak kita akan terima dan sudah dijanjikan oleh Tuhan, yang artinya pasti akan kita terima asalkan kita mau menerima dan yakin dan percaya, adalah kuasa yang jauh melebihi dari apa yang kita mungkin alami, kita anggap sebagai kesulitan dalam kehidupan kita. Dan kita sudah selesai dengan formasi 4-4-2, kita akan mencetak golnya bersama-sama. Kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang terakhir, di ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi dari bagian awal hingga ke pembahasan yang terakhir bahwa berkat kekuatan yang dijanjikan Tuhan bagi kita adalah bukan kekuatan yang fana, bukan kekuatan yang berasal dari dunia ini, melainkan kekuatan kekal yang akan diam dan tinggal bersama dengan kita bukan hanya hari ini, bukan hanya hari esok, melainkan sampai selama-lamanya. Kuasa itulah yang akan menyertai kita, kuasa yang menyertai Rasul Paulus dalam penginjilannya 2000 tahun yang lalu adalah kuasa yang sama yang Tuhan janjikan akan dicurahkan bagi kita, terutama dalam 10 hari doa berantai kita di GPDI Sekina ini. Puji Tuhan, kita imani bahwa renungan malam ini adalah renungan yang datang dari Tuhan sendiri. Kita merenunginya bersama-sama untuk beroleh kekuatan, penghiburan, dan senantiasa kita renungkan firman ini untuk menjadi bekal kehidupan kita menghadapi kesulitan yang mungkin kita hadapi hari-hari ini. Mari kita mengucap syukur atas berkat renungan pada malam hari ini. Kita akan naikkan satu pujian, kita mau bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kita berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam ini, percayalah ketika kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini, kita mau bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap kita dicurahkan kuasa Roh Kudus. Percayalah kuasa itu akan datang turun ke atas kita asalkan kita mau menerimanya. Buka hati kita untuk kita diberkati sehingga doa kita tidak sia-sia. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
Katakan jiwaku tenang bersamamu. Haleluya. Bersamamu dalam naungan-Mu. Serahkan diri kita, kubuka hatiku ya Tuhan. Haleluya. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih. Haleluya. Seluruh hidup di altar-Mu kami sujud ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai kami Tuhan. Haleluya. Resapi pujian ini. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati Tuhan, buka hati, biar kami mau berserah Yesus. Kau yang ambil alih kehidupan kami Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kami berdiri, melainkan hanya oleh berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Seluruh hidup, haleluya Tuhan. Katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku siap terima Tuhan, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu Tuhan, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Kita nyanyikan dengan lembut. Buka hati untuk jamahan. Rasakan kuasa Roh Kudus. Berserah. Biar Tuhan saja, kuasanya saja yang ambil alih. Haleluya. Di altar-Mu menyembah. Kita naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Sampaikan doa dan permohonan, apapun yang menjadi permohonan kita, Bapak Ibu, sampaikan pada Tuhan. Datang dan sujud di hadirat-Nya adalah jalan terbaik untuk kita meminta setiap jawaban atas kesulitan yang kita hadapi. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan mencari jawaban dari dunia. Biar kuasanya yang turun menguatkan kita. Berserah, buka hatimu,
Biar kuasanya turun. Haleluya. Yesus, kami mau dicurahkan Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban Tuhan. Kau yang telah mengutus Roh Kudus-Mu bagi kami. Kau yang akan menguatkan kami Tuhan, menjadi jawaban atas setiap doa kami. Haleluya. Yesus, naikkan pujian sembah Dia, sembah Dia. Bapak Ibu ambil waktu untuk menyampaikan doa. Apapun yang menjadi permohonan, pergumulan kita, yakin dan percaya kuasanya akan turun atas kita, membawa jawaban, membawa kekuatan dan penghiburan, sehingga kita mampu menghadapi setiap kesulitan yang kita alami. Haleluya. 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 Kita mau nyanyikan berhembuslah Roh Kudus. Kita mau undang kuasanya turun nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Katakan, urapi kami Tuhan dengan minyak yang baru. Urapilah kami dengan minyak baru. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita ulangi pujian ini dari awal, kita nyanyikan dengan penuh iman. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Mari kita angkat tangan kita bersama, kita urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini Tuhan, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan bagi kami.
Haleluya. Bapak Ibu, kita yakin dan percaya setiap doa dan penyembahan yang telah kita naikkan berkenan di hadirat Tuhan. Apapun doa yang kita sampaikan dalam doa yang hari ke-7 ini, kiranya boleh sampai ke telinga Tuhan dan Tuhan akan mengirimkan jawaban bagi kita. Kita akan akhiri renungan pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Haleluya. Kita nyanyikan dengan penuh iman, dengan penuh percaya bahwa kuasa Tuhan itulah yang kita percaya akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mengucap syukur Tuhan atas malam hari ini. Kau telah bersama dengan kami. Kami telah merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami telah memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami yakin setiap pujian dan penyembahan kami berkenan di hadirat Tuhan. Dan kiranya kuasa Tuhan saja yang turun atas kami. Kuasa Roh Kudus yang telah Kau utus nyata ada bagi kami semua yang ada malam hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa yang telah Kau nyatakan 2000 tahun yang lalu adalah kuasa yang sama yang akan nyata terjadi bagi kami. Bagi setiap kami yang penuh iman dan percaya, kami buka hati kami untuk menerima kuasa Roh Kudus, untuk turun atas kami, untuk memenuhi kehidupan kami, untuk membimbing kami, agar kami tetap berada di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas malam yang indah, malam di mana kuasa-Mu nyata bagi kami, di mana kami merasakan lawatan dan mujizat Tuhan terjadi bagi kami. Berkati dan lindungi kami Tuhan di sisa hari-hari yang akan datang, di mana kami masih akan melanjutkan doa 10 hari berantai bersama seluruh jemaat GPDI Sekinah BSD City. Kiranya kuasa Tuhan saja yang turun menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami naikkan pujian, kami kembalikan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti doa 10 hari pada hari yang ke-7. Tetap setia, tetap mengiring Tuhan, tetap dalam doa 10 hari berantai kita. Kuasa Roh Kudus kiranya turun untuk menjadi penghibur dan memampukan kita melalui setiap ujian dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.